Oke. Gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir. Tentunya sudah nunggu saya mulai tadi. Jadi acara sibuk banget hari ini. Dan ya tentunya dengan segala aktivitas yang ada. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Terima kasih sekali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, oke? Jadi pokoknya I love you full ya teman-teman ya. Jadi ini sangat menyenangkan sekali. Walaupun agak telat, tetapi kita masih bisa bersama bercanda dan tertawa dan menangis bersama ya tentunya, karena di konten-kontennya Miss Yuni tidak pernah selalu bahagia. Jadi moodnya itu swim-swim. Nah ini kenyataannya perempuan punya mood yang swim-swim ya. Dan doa saya semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya. Musim sudah tidak terlalu dingin, saya sudah berani pakai baju pendek ini. Tetapi percayalah, apapun masih Indonesia ya. Jadi ya, I love Indonesia. Jadi merah putih hari ini. Temanya merah putih. Dan saya minta maaf, tadi saya ke KJRI, saya melaporkan banyak hal tentang kejadian-kejadian yang kasarane wong laporan sendiko dawuh ndek bapak karo ndek ibu ya, karo ndek bapak ndek ibu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga saya tuh tidak bisa menanggung ataupun menangani masalah kalian. Jadi tetap saya itu sebagai penyambung lidah informasi saja. Jadi saya itu apapun itu sebenarnya lapor sama bapak sama ibu KJRI, bagaimanapun yang berhak atas kalian, menentukan atas kalian itu adalah KJRI. Jadi saya itu hanya kasarane wong ngomong penyambung lidah saja. Dan tadi saya coba cross check nih, saya mencoba diri saya sendiri untuk upload raiku sing moncrong kaya iwak sepat. Oke? Nah, itu adalah sebenarnya respon hati ya teman-teman ya. Apa sih yang dimaksud respon hati saat kita menghadapi sesuatu? Respon kita itu seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya? Jadi paham gak sih respon hati? Ada yang langsung marah, ada yang langsung kecewa, ada yang dibaca statusnya tapi separuh-separuh. Padahal di situ saya nulis ini editan ini saya sendiri yang edit. Saya sendiri yang edit ya. Jadi artinya adalah itu saya sendiri yang raiku sepat itu. Saya ingin menunjukkan sama kalian bahwa wongi ternyata lucu juga lek diedit, core dimowajone, irunge diblesekno itu comel juga. Tetapi jika hatimu sedang tidak bahagia, fotomu diedit kayak gitu, iku kamu akan terpancing emosi. Jadi itulah yang saya katakan respon hati kalian. Jadi saat ada orang mengedit raimu moncrong-moncrong, kowe pasti nesu. Leres napa mboten? Ya tadi respon hati. Kalau kamu di hatimu tidak bahagia, saat motomu diculek uang, digambar, diedit, mekrok-mekrok, kamu akan nesu. Kenapa? Kamu tersinggung. Ya karena kamu gak bahagia. Tetapi jika kamu membayangkan, ya lucu juga ya. Lucu juga. Di situ saya kasih keterangan loh ya. Saya kasih keterangan. Peraiku ya sepat, iwak sepat. Tahu iwak sepat teman-teman? Ya ngono kuwi. Jadi sekali lagi kadang-kadang kita itu biasakan diri sebelum kita melihat sesuatu, kita ada masalah nggak sih? Masih ingat nggak kejadian setengah tahun yang lalu di mana saya memerahin seseorang yang lagi pulang ke boarding house dan telat? Itu adalah respon hati saya, di mana saat itu saya ditinggalkan suami saya, ditinggalkan anak saya pulang Indonesia. Ternyata di boarding house ada yang laporan, ada yang pulang malam, dan ini dan itu. Respon hati saya kan sedang tidak bahagia. Makanya saya marah. Saya marah. Posisi memang saya live. Artinya adalah apa yang saya lakukan ini saya tidak tebeng aling-aling karena di depan kamera saya pura-pura baik atau di belakang kamera saya pura-pura baik. Enggak. Apa yang kalian lihat hari ini ya itu. Kalau saya nggak bahagia, saya lebih memilih untuk mematikan live aja. Dan saat itu bukan saya membenarkan memaki orang itu adalah benar, tidak. Itu adalah teguran bagi saya pribadi. Berarti saya itu harus mengurangi kearogan saya.
Benar nggak sih? Kalau dulu saya arogan nih, zaman dahulu masih belum ada media sosial, masih masih bagus ya. Dan karena itu kalau mood saya bukan di mood ya, di mood, terserah pokok. MOOD ngono gelere apa sih bahasa Indonesianya? Kalau mood kita tidak bagus, kita mendapatkan informasi, kita langsung marah, Mbak. Kita langsung maki-maki orang juga. Kenapa? Karena hati kita lagi nggak beres, jiwa kita lagi nggak tenang. Karena itu kita akan mudah terpancing emosi. Contohnya, saya berbicara orang yang sedang sakit, anaknya menuntut. Lah karena ada orang, anaknya yang sama seperti itu, jadi dia lagi merasa aku ngomongin dia. Ini yang pertama. Yang kedua, saya berbicara dengan bapak-bapak yang suka nyenggol sana nyenggol sini untuk cari viewer. Padahal saya nggak nyenggol dia, tetapi yang kerasa dia. Ya karena dia hatinya lagi nggak bahagia. Saya berbicara dengan OS, jangan sampai dodolan pitik. Jangan sampai jadi ayam. Lah kalau kamu nggak merasa, nyantai aja. Kenapa kamu yang marah? Kalau kamu bukan penipu, ya udah nyantai aja. Bener gak sih? Kalau kamu bukan opa-opa Korea yang ngomongnya alim, lembut, halus, dan itu bukan kamu santai aja kali, nggak usah marah. Jadi semuanya itu adalah respon hati. Kalau kamu tidak bahagia, maka satu, auramu itu akan keluar semua. Lihat orang-orang yang komen sampah, hatinya, statusnya itu udah nggak jelas. Jadi kalian sendiri itu jangan melihat semuanya, kalau nggak dibaca dan didengarkan, jangan komen. Karena itu adalah mencerminkan respon hatimu. Orang itu tidak menghinamu. Dia buat status itu bukan buat kamu. Tetapi kalau kamu merasa sama aja kalau kamu membongkar aibmu. Paham ya teman-teman ya? Nggak ada yang nyenggol kamu, nggak ada yang nyinggung kamu, nggak ada yang nyindir kamu. Kamu yang baperan. Paham maksud saya ya? Jadi respon hati itu sangat penting sekali ya. Respon hati kalian tuh jangan mudah baperan. Ingat ya saya mengatakan, jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu dan itu bukan kamu, jangan direspon. Saya tuh pernah ditelepon Mas Uya Kuya, ditanyain, Miss Yuni, itu orang ada masalah apa sama Miss Yuni? Saya bilang nggak ada masalah Mas. Kenapa? Oh, dia cerita sama saya kalau dia itu lagi ada sedikit masalah dengan Miss Yuni. Saya nggak ngerasa ada masalah dengan dia. Saya juga nggak pernah nyenggol dia. Saya nggak kenal dengan dia. Kenapa kamu harus ngomong sama Mas Uya Kuya kalau kamu punya masalah dengan saya? Seharusnya kamu ngomong sama saya, Yuni, saya ada masalah dengan kamu. Benar nggak sih? Nggak, karena kita bisa selesaikan sendiri. Kita orang dewasa, kita bukan anak kecil yang harus minta bantuan orang untuk menyelesaikan masalah. Temuin saya, kita berbicara. Ya kalau kita salah, saya memaafkan. Kalau saya ada yang salah, saya meminta maaf. Kita orang dewasa, kita nggak perlu cari pihak ketiga untuk saling tersinggung dan menyalahkan. Datang ke saya, kita bercerita bareng. Jadi kita nggak perlu play victim. Ya kalau saya salah, tunjukkan salah saya. Tetapi jangan tersinggung kalau saya menunjukkan salahmu. Lah kamu maunya dikritik? Kamu maunya ngeritik, nggak mau dikritik? Kan ambiar. Kamu di luar sana mengatakan menentukan kebijakan-kebijakan yang sangat dahsyat. Kamu berbicara tentang PT-PT nggak baik, giliran salaman dikasih tempelan, selesai kasusnya. Kasusnya selesai. Berarti kan tujuanmu bukan membela TKW tersebut, kamu itu membela hak kamu. Jadi kalau ada kasus, suarakan. Tetapi bukan berarti harus menantang PT tersebut ataupun agen tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tetapi kalau cara penyelesaiannya dengan salam tempel, itu beda loh ya. Jatuhnya beda. Itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi menyelesaikan masalah dompet. Ya kalau berdiri di atas segalanya, ya kenapa harus salaman? Sekasus selesai nggak usah ditemuin itu PT ataupun agent. Bodoh amat kalau saya nggak perlu. Saya nggak perlu disanjung-sanjung. Tetapi kalau intinya kamu itu ingin mendekati seseorang dengan membuat huru-hara duluan, terus orang itu malas ribut sama kamu, ya berarti kan kamu ada tujuan, ada maksud-maksud tertentu dari apa yang kamu lakukan.
Kamu pengen disegani, tetapi kamu ambil uang. Orang itu nggak akan respect sama kamu. Percayalah, kamu itu jadi omongan di luar sana. Kamu itu jadi omongan, orang belum nyeplos saja. Orang itu belum ngomong, menyebut namamu, belum disepil. Tapi percayalah, suatu saat, ini orang akan ngumpul jadi satu dan kamu disepil. Jangan menyembunyikan semuanya di belakang layar. Kamu seolah-olah menolong, tapi kamu masih minta bagian dari pertolonganmu. Tidak. Jadi, kalau saya pribadi, saya memang menunjukkan menolong orang. Saya nggak nerima uang, saya memang menunjukkan. Kenapa? Saya nggak takut. Kalau ada yang ngomong saya ngambil keuntungan dari orang, temuin saya. Saya akan meminta maaf. Dan saya harus live-kan. Kalau kamu merasa saya rugikan, kita live bareng. Bukankah apa yang kamu lakukan di live-kan, apa yang saya lakukan di live-kan, kita live bareng. Jadi biar netizen yang, kan netizennya yang bahwa benar nih, nggak perlu hakim dan jaksa. Sekarang netizen itu betul semua. Kita harus berbicara apa adanya, bukan ada apanya. Kalau kita berbicara tentang ada apanya, itu sangat sulit sekali. Karena apa yang ada di depan kamera sama di belakang kamera itu beda. Ada agent yang membabat habis saya tentang permasalahan setengah tahun yang lalu. Dia ngajarin saya tentang ini tuh. Tetapi agentnya sendiri minta uang sama anak buahnya. Kalau pulang Indonesia, kalau ke Makau minta uang. Saya tidak. Saya berani teriak keras karena saya tidak minta uang. Kalau berbicara tentang lisensi, karena anak saya belum ada izin lisensi. Di Hong Kong banyak kok, termasuk kamu. Artinya adalah, kalau memang ada apa-apa di balik layar, kamu gak akan berani bersuara dengan keras dan tegas. Kamu hanya teriak di depan, di belakang saat ajak ketemuan, itu beda. Coba saat ketemuan, diajak kamera berbicara apa adanya. Gak mau. Gak bakalan mau. Kalau saya, Dek PT, saya ngomong apa adanya. Kamu mau ngomong saya minta uang per kepala, saya ngenalin ke kamu minta uang per kepala, tunjukkan sama saya. Kalau memang iya, saya akan minta maaf. Kalau tidak, ya biarkan netizen yang berbicara. Itu adalah sebuah prinsip. Gak usah gaya-gaya omong di depan kamera, sok kerang di belakang kamera, beda. Beda, enggak. Saya pernah dikatakan bahwa saya itu dipecat dari penggiat. Yang ngangkat saya penggiat juga siapa? Saya nggak pernah diangkat. Dan saya nggak pernah masuk grup-grup. Sebelum kalian punya YouTube, saya sudah punya YouTube. Kalau kamu bilang saya belajar tentang itu semua, lah TikTok memang saya nggak bisa. TikTok masih baru 6 bulan kemarin. Tapi kalau kamu berbicara tentang YouTube, cek aja, cross check. YouTube saya sama YouTube kamu lebih lama apa? Dan kamu sebelum kamu belajar tentang pertekawian, aku wis koyok kire, melayu rono, melayu merene, kamu baru ajaran. Pengalamanmu itu masih cetek. Belajarmu baru kemarin. Perdalam dulu tentang pertekawian, baru kamu berbicara tentang sebuah bantuan. Ilmumu kicik cetek. Gak usah petentang-petenteng. Giliran dikasih uang, damai. Saya gak setuju itu. Kalau berani aja. Ngapain harus dikasih uang selesai? Enggak, saya gak akan. Sampai detik ini, sampai hari ini, walaupun saya permanen Hong Kong, saya belum pernah melaporkan agent atau PT dengan tindakan apapun. Kenapa? Karena case by case. Seperti kasusnya Uyun. Kasusnya Uyun, agennya baik sekali loh. Agennya baik sekali. Agennya Uyun ini bertanggung jawab. Keren. Jadi tidak boleh dong saya memusuhin agennya karena gini, karena Uyun jadi depresi. Enggak, agennya baik banget. Apakah saya dikasih uang sama agennya Uyun? Apakah saya kenal dengan agennya Uyun? Tidak, saya katakan saya tidak kenal, saya tidak tahu. Tetapi respon dari agen tersebut saat mengetahui Uyun ada masalah, itu langsung garcep. Agen masih baru, masih 1 tahun. Apakah saya perlu untuk membaikan orang itu terus saya dia bawa meja seperti ini? Enggak perlu. Benar gak sih? Karena dia benar-benar membantu TKW. Tetapi jika suatu saat agennya Uyun ini ada masalah,
Bukan berarti dia tidak baik. Kita nggak boleh menghakimi, oh agentnya nggak baik, ini nggak baik. Enggak. Karena case by case. Saya ini mengajari tentang case by case. Jadi kita nggak bisa menghakimi agent itu baik, PT itu baik. Enggak. Baik sama dia belum tentu baik sama saya. Baik sama saya belum tentu baik sama kamu. Jadi kita jadi manusia yang wajar-wajar aja gitu loh. Indonesia terlalu besar untuk dikuasai oleh satu orang ataupun satu golongan. Nggak usah tamak, adem rek tiba era. Nggak usah terlalu tamak menjatuhkan satu sama lain. Ayo bandengan tangan, ayo berbicara satu sama lain, memberikan edukasi. Kalau saya salah, tolong ditegur. Kalau ada yang benar, ya tolong dipuji-puji. Oh no, konsep itu biasa-biasa aja. Minum dikit, Miss. Kok mabuk aku minum dikit. Siap. Kenapa? Karena banyak sekali agent yang ngasih info ke saya tapi penuh dengan ketakutan gitu loh. Miss Yuni kenal ini nggak? Saya bilang nggak kenal. Kenapa? Miss ini loh Miss kena gini. Lah kamu apanya? Alah Miss aku orang luar, jangan di live kan ya Miss ya. Kemarin lagi denger ini Miss kenal ini Miss, gak kenal. Kenapa Mbak? Ya ini Miss gini. Tetapi saat disalami Miss, itu kelar loh Miss, selesai Miss, gak ada masalah. Jadi penggiat ngedeni, weh, diarani nodong ya ora nodong. Ya memang ada kasus. Tapi sudahlah. Suatu saat semuanya akan terbongkar. Dan saya cuma berdoa, Tuhan jaga dia, jaga anak-anaknya, jaga istrinya, jaga suaminya, jaga ibunya, jaga bapaknya, agar jangan memanfaatkan orang lain. Benar gak sih? Jadi menolong ya menolong. Kamu ramaikan di media sosial, terus kamu menghancurkan satu PT, kamu menghancurkan satu agent. Kalau babat saya satu orang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Babat saya satu orang, kamu tas belajar, kamu tas kenal agent gue, aku wis pensiun. Jadi nggak ada dampaknya ke saya. Kamu mau jeprak, mau jepat, pada kenyataannya PT dibutuhkan kok. PT dibutuhkan, agent dibutuhkan. Emangnya budal dewe? Bener gak sih? Jadi jangan, coba lihat aja, suaranya kencang banget, dikasih uang salam tempel selesai. Nggak ada gunanya teman-teman. Terus apa artinya kita memeras? Dengan tebeng aling-aling kita membantu orang lain. Jangan bener. Jadi jangan. Kalau kamu jadi orang membantu saja. Jangan nanti dipanggil atasan, salaman, ditempel-tempelin, selesai masalahnya. Saya sama BPJS, saya berteriak, uangnya selesai, apakah saya benci BPJS? Tidak. Saya tidak pernah membenci BPJS. Saya berdasarkan case by case fakta. Masa uang mati kon tangi, mana kon foto pak? Ya ngamuk no aku. Saat uangnya kelar, apakah saya dapat 1 sen pun dari uang itu? Dari pencairan dana? Anaknya ada yang telepon saya bilang terima kasih nggak? Nggak ada. Tetapi apakah saya meminta 1 sen? Tidak. Karena waktu saya berbicara berdasarkan fakta. Dikontenin, emangnya orang lain nggak ngontenin? Yakin nggak ngontenin? Sama-sama dikontenin. Dapat berapa persennya saya? Tak umbar di media sosial yang menghakimi kalian. Ada nggak anaknya siapa itu yang telepon saya bilang terima kasih? Nggak ada. Alah Miss Yuni haus pengakuan validasi. Bukan saya, karena media sosial. Ini kalau saya SBN, lali malian. Kasus Bea Cukai. Saya perang sama Bea Cukai, tetapi saat Bea Cukai memperbaiki, Bea Cukai memberikan informasi yang benar, Bea Cukai bertindak atas penipuan, saya pemusuhan nggak sama Bea Cukai. Apakah saya juga dikasih salam tempel sama Bea Cukai? Nggak ada. Bersama BP2MI, mereka benar, saya katakan benar, mereka salah. Menurut pendapat saya salah, saya katakan salah. Sampai saya itu pernah dilaporkan
BPN. Apa sih BP? Apa sih Badan Pemeriksa Pembangunan? BPKB. Apa sih BPKB gitu loh? Badan Pemeriksa Bangunan. Apa sih golongannya korupsi kan kalau saya itu loh sampai diperiksa. Emangnya saya dapat aliran? Emangnya saya dapat salam tempel? Enggak. Kalau mereka bagus saya bilang bagus. BNI bagus. Garuda bagus ya bagus. Enggak bagus saya kritik. Leres apa mboten? Oh BPKB ki motor. Apa BPN? Apa toh? Pernah saya ditelepon sama BPN, Rek. Menanyakan Miss Yuni itu apakah warga negara Indonesia, apakah seperti ini, seperti itu. Emangnya saya dapat aliran dana dari mana? Aliran dana saya itu receh. Kalau sudah mau ada jenazah, mau dipulangkan, itu baru ada receh. Bang iku Miss, no? BIN, Badan Indonesia. Apa? BPK, KPK, yos pokok BPK, BPKB, pokoknya semuanya kuwi lah. Setahun yang lalu saya diselidiki, Mbak. Saya itu ditanyakan apakah saya itu warga negara Indonesia. Loh asli bro, Indonesia. Garuda di dadaku, bendera masih ada. Diragukan, ya ora? BPN, BPB, apa kuwi BPB rek? PKB mis, loh kok PKB? Komisi Pemberantas Korupsi Mi. Oh iya paling tim apa? Oh iya sih, anak bojoku rek. Wong itu sego. 이거 아재. 어. 하와. 이거 무슨 게? 이거 뭐세게 하와. 오늘도 이거 가지고 있거든요. 어. 보조고 rene sik dilu. Wong ngene gini sik. Soale lah aku bengok-bengok. Nek aku bengok-bengok diseneni. Alon-alon ana bojoku. Suami saya di sini. Tunggu dulu ya. Ya paham ya. Suami saya di sini. Ojo bengok-bengok dikit. Mau ceritanya tekan dilali aku bisa ndre. Ini ki gak fokus bojoku nek ngarep cian. Susah lek live pas bengok-bengok seweru-serune bojone teko. Ngerti apa ora? Sik mari ini metu san. Iya karena suaranya pelan itu suami saya tiba-tiba masuk. Wedi lek bojone luwe ditukokno panganan. Sabar tenang. Kok lek wis suami rada metu. Iya bojoku takon tuku sego rek. Dadi pas aku bengok-bengok ndek mlebu aku iki wedi. Kalian paham ya? Mungkin kalian itu merasa bahwa Miss Yuni itu ganas ora. Aku ora ganas. Nek bojoku ndek kene iki aku wedi. Paham maksudku? Ngerti apa ora? Mau pikir aku bengok-bengok tukaran mbek wong-wong ngono kae. Aku dijarni mbek bojoku ora oleh, aku iki ora oleh tukaran mbek wong. Wedi lek pedhot jare bojoku. Dadi ngono kuwi. Di kono ki rek tak bodo iki pawasangi CCTV ro. Mongor-mongor kuwi. Kuwi CCTV di kono. Dadi nek aku nangis apa bengok-bengok ngono kuwi teko CCTV ki dipantau aku. Aku ki dipantau, mau pikir. Ngono kuwi kadang-kadang ngono kae ya. Ngomong apa ngono kae ya. Aku ngamuk ngono. Sebenarnya aku. Dadi wong iki gak oleh ngono kuwi. Jadi kalau kalian pingin aku berbicara halus, tunggu ibuju, gak wani bengok aku. Yo ngerti bojoku hemat. Bagus Miss istri yang menghargai suami. Bisik-bisik gak seru. Iyo gak seru makanya kuwi lah biasanya bauan ter marah-marah buka pintu klek kau waget tau. Kayak wong ngakoni salah ngono kayak wong sing di TV di syuting ngono kayak lagi gondaan lho sing lanang mlebu omah. Yo ngono kuwi lho paling perasaane. Aku yo ngono kuwi pas bengok-bengok suamiku dateng kuah kita langsung mau nang. Ya Pak.
wani aku iki pedidi di kamera tok. Chồng mẹ. Hay á, chồng mẹ. Nhiều gì sự kiện? Hả? Ok lo tao là ổ mà,所以媽咪好細聲，好細聲。你叫邊個買？爸爸。OK。拜唔拜爸爸？嚇？爸爸拜唔拜啊？我唔知喎，未知啊。好勁啊！應間有嘢同你講。關於乜嘢？整合嘅嗰啲。整合嘅急唔急啊？你要問下，幫手問下係咪真係唔得？點解？頭先嗰啲？唔係，我哋而家有一個可能有問題。哦，好啊。一陣。好啊。呢個咧？咩啊？嚇？過嚟，講俾你聽。Soalnya bujuku ndelok. Coba. Oh. Rồi. À, cô à, không có gì đi kia thàn văn có bị nãy như vậy thầy. Lý gõ. Bên cạnh thì sân em đi. Lý gõ. Này, lo bị. Rồi. Cái chỗ, tôi la gì. Áo, cầm papa nhập hơi thầy một tổ. Papa nhập hơi thầy một tổ mà. Rồi. Cầm kiểu papa nhập hơi sẽ kia xin ha. Rồi. Học. Yo, sik to sabar. Wong ndek kene aku bengok-bengok streni iki. Tuh sabar sauntara. Yo demi menyelamatkan nusa dan bangsa, jangan rame dulu. Kalau suami saya sudah selesai pergi, ngerti aku rasa seru tapi demi kemajuan bangsa dan negara menengok iki. Kok bojoku mau marang untul-untul mlebu meneh kok. Semeneni aku itu. Lek kokomu cek kena dikejak kompromi bapakmu kuwi. Jawab prak mengkondisikan kehidupan masa depan. Kowe iki lek dijak ngomong paham apa ora tapi bahasa Indonesia. Haulah, bye-bye. Boleh makan apa? Mai papa ya makan nah. Ni ka pala makan. Ayah. Tempat apa? Ayah. Papa deh. Kopi no. Papa deh. Kopi no. 有冇睇媽咪啊佢？我唔知喎。嚇？佢中意咪望兩下咯。Aduh, soro bapakmu iki. Ngopo kowe ndek kene wis ngali kono? Wis ngali yo. Malah nunggu ini ngali. Halo, iya sayang. Piye Mbak, apanya yang gimana? Aku takut disuruh bayar uang. Takut, udah yang penting ngamen di rumah sakit aja dulu. Gak usah mikir yang aneh-aneh.